11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM. Ya, selamat Sonora, live virtual sharing balik lagi menemani Anda di spesial 11 tahun Sonora FM Semarang pastinya. Kalau tadi di pagi hari saya sudah berbincang dengan Kak Petris, terus berikutnya tadi kita sudah berbincang juga nih dengan Kak Novi ya. Dua-duanya kita membicarakan seputar bangkit bisnis di tengah pandemi COVID-19 gitu dan diferensiasi bisnis. Nah, ini terakhir nih sahabat Sonora, saya menemani Anda di live virtual sharing dan ini narasumbernya juga spesial sekali gitu ya. Karena bisa dibilang dengan keterbatasan yang ada, tapi ini memiliki semangat untuk bangkit dan pastinya semangat untuk membanggakan Indonesia juga nih. Kita sapa dulu untuk Kak Galuh yang sudah bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Galuh. Halo pagi Kak. Kak Galuh, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat Kak? Sehat. Kakak gimana? Apa kabar? Sehat dong. Oke, first of all, saya mau tanya dulu nih, Kak Galuh ini kan bisa dibilang adalah menginspirasi gitu ya, di tengah keterbatasan yang ada, yang memang harus diterima dan harus dijalani, tapi tetap bisa fight sampai dengan sekarang ini dan tetap berkarya juga gitu, ada hasilnya juga. Pada saat kejadian, apa yang pertama kali difikirkan oleh Kak Galuh dan akhirnya bisa untuk menjalani kehidupan sampai di tahun 2020 ini? Kalau pertamanya sih pasti ada daunnya ya Kak ya. Yang awalnya kita gimana sih hidup dengan dua kaki, kita bisa lari-lari, ngelakuin segala macam bisa dengan gampang gitu. Terus tiba-tiba kita harus membiasain diri dengan keadaan yang begitu, dengan hidup dengan satu kaki gitu kan. Terus juga mulainya dulu kan abis amputasi tuh, aku sempat pakai kursi roda. Oke, baik. Tahun gitu kan. Pakai kursi roda, ya mulai dari awal kayak bayi lahir lagi gitu. Oh, oke. Belajar Berarti dari awal lagi. berarti ada penyesuaian yang harus dilakukan ya, Kak ya. Pada saat itu. Nah, pada saat dokter bilang ini harus diambil, apa yang Kakak bayangkan kehidupan? Kalau dulu sih keputusan buat amputasi aku nggak dikasih tahu sebenarnya. Oh, Jadi gitu. itu keputusan pure dari orang tua kan. Tapi emang dari awal dokternya tuh udah saranin buat amputasi. Cuman kan orang tua pengen mempertahankan dulu gitu kayak ya. Terus 1 minggu after kecelakaan baru deh amputasi. Tapi waktu itu aku nggak dikabarin. Jadi tahu keluar dari rumah sakit dari ruang operasi. Iya. Ya awalnya aku nggak ngerti juga Iya, kalau iya. emang kakiku waktu itu udah nggak ada. Terus orang-orang yang masuk ke ruangan gitu kan pada nangis gitu. Aku Iya. masih bingung kenapa. Terus akhirnya aku buka selimutku kan. Ternyata udah nggak ada kakiku gitu. Oke, nah pada saat pertama kali melihat gitu ya bahwa ini kaki kanan ya Kak ya? Kaki kanan. Nah, pada saat melihat kaki kanan ini sudah nggak ada gitu ya, sudah diamputasi, apa yang pertama kali kakak rasakan? Apa yang pertama kali kakak pikirkan? Aduh, setelah ini hidup saya berakhir atau oh enggak nih, ini justru saya harus lebih semangat untuk ngebuktiin kalau saya dengan keadaan seperti ini pun bisa gitu. Kalau abis ngelihat aku sempet pura-pura strong gitu ya. Jadi waktu om aku datang ke ruangan, aku cuma pura-pura nanya, Om kakiku dikubur di mana? Malah dia nangis kan. Aku jadi aduh salah nih. Kayak gitu Mbak. Oke. Tapi berarti kakak dari hari pertama sudah maksudnya kaki kanannya diamputasi itu berarti memang sudah ya sudah nih, ini harus kehidupan yang saya jalani dan saya harus bersemangat untuk kehidupan di kemudian hari gitu ya. Kalau awalnya sih ya rasa takut pasti ada ya. Namanya mulai sesuatu yang baru kan. Jadi sempet ngerasa aduh gimana sih kok jadi gini ya. Ya, sempat down juga Ngerasa berarti ya. jadi orang yang paling menderita gitu. Cuman abis itu ya aku sempat ikut renang juga kan. Dari situ aku tahu kalau disabilitas itu nggak cuma kayak aku doang. Jadi masih banyak yang nggak bisa
jalan kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah, aku bersyukur masih bisa jalan, masih bisa ini itu. Oke, baik. Apa yang membuat kakak pada akhirnya yakin kalau dengan keterbatasan saya sekarang ini, saya tetap bisa kok untuk survive menghadapi hidup ini? Atau semangat apa sih yang kakak terapkan di dalam diri kakak? Apa ya? Dari kecil udah terbiasa ngapa-ngapain sendiri sih, jadi ya udah gitu, jalanin aja. Jadi nggak terlalu susah juga gitu, Mbak. Oh, oke. Well, sahabat Sonora, Kak Galuh ini juga salah satu atlet Paralimpik renang nih. Terus punya hobi juga, ini adalah mendaki gunung, benar Kak? Bener ya? Suka hobi mendaki gunung. Nah, ini kan pada saat akhirnya menjadi atlet Paralimpik gitu ya. Ini apakah satu pengalihan dalam artian supaya tidak terlalu terfikirkan nih bahwa sekarang sudah ada pada kondisi yang agak terbatas gitu ya, tidak seperti sebelumnya, atau memang dari sebelumnya udah kepikiran nih, oke, saya mau deh untuk jadi atlet Paralimpik. Kalau sebelum aku kecelakaan tuh aku kan sempat ngatlet juga, cuman waktu itu cabornya di pencak silat kan. Oh, oke. Karena abis kecelakaan itu, aku mikir kalau aku masih pencak silat kayaknya nggak bisa deh. Iya. Terus ada option-option lain kan. Terus aku nyoba salah satunya renang. Mhm. Kebetulan waktu itu ya aku cukup nyaman dengan renang, cuman emang ya gitu, aku nggak bisa lanjut aja waktu itu. Oh, oke. Berarti ini juga sebenarnya salah satu keputusan yang ini bisa untuk diapresiasi nih sahabat Sonora. Jadi walaupun sudah tidak bisa seperti dulu lagi, tapi setidaknya masih ada karya ataupun kegiatan yang dilakukan nih untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tapi Kak, kan ini hobinya mendaki gunung ya. Terus setelah kejadian pada saat itu sudah mendaki berapa gunung lagi? Berapa ya? Lawu, Merbabu, Mhm, terus Andong, mhm. terakhir aku ke itu, Perahu, Wow. Empat. Wow, berarti udah cukup banyak ya Kak setelah kejadian itu. Boleh nggak nih diceritain seperti apa sih story setelah sebelumnya gitu ya, sebelumnya naik gunung dan setelah kecelakaan itu atau setelah tidak ada diamputasi kaki kanannya, seperti apa? Ada perbedaan ceritakah atau mungkin ada cerita yang unforgettable? Boleh dong dibagi ke sahabat Sonora? Kalau naik gunung aku nyobanya malah abis amputasi sih. Oh gitu, Heeh. oke. Boleh diceritain nggak Kak? Kayak apa tuh experience-nya? Em, jadi awal aku daki tuh ke Merbabu. Waktu itu diajak sama temen aku kan, ngerayain HUT RI kayaknya, 17 Agustus gitu. Nah, pas itu aku belum prepare apa-apa, aku cuma naik bekal badan sama ya seadanya gitu. Kalau masalah alat-alat gitu teman-teman aku yang nyiapin. Nah, pas itu tuh sempet mau nangis aku. Jadi Kenapa? pertama ndaki kan teman-temanku juga ngeselin, Kak. Heeh. Jadi ngajakin aku naik tuh jam 10 malam. Oh, oke. Malam ya? Jadi kan malam, jadi kan agak kurang kelihatan gitu kan ya. Terus banyak apa kena akar-akar gitu. Tongkat aku kan kalau nancep gitu suka keterusan gitu Iya, kan. iya. Nah, pas mau ngangkat jadinya malah ketarik. Jadi sering jatuh di situ, Kak. Oh, oke. Kalau 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 misal jatuhnya siang-siang kan aku tahu tuh Iya. jurang apa, kali ini malam. Ya Allah. Jadi nggak bisa ngerti ya Gitu. kondisi medannya seperti apa. Tapi cukup menarik ya Kak. Mau nggak ngulangin lagi untuk ngedaki gunung lagi? Setelah pandemi ini berakhir pastinya. Kalau mau sih mau aja, cuman masih ntar dulu deh. Soalnya kalau tiap abis apa namanya, abis naik tuh suka ketiakku agak sakit, jadi Oh, oke. Jadi ini ya agak istirahat dulu aja gitu ya. Nah, jadi nih sahabat Sonora, Kak Galuh ini selain hobi mendaki gunung, ini juga hobi nonton gigs nih.
Ini gimana nih ceritanya? Kayak kayak gigs apa sih yang kakak suka gitu? Maksudnya jenis musiknya yang seperti apa yang kakak suka? Kebetulan aku open sama semua genre, cuman mostly aku datangnya ke gigs-gigs Kak Hmm. Terus, kayak gitu. Dan oke, eh gimana ya. Kak? Oke, setelah itu, setelah setelah kakak pasca kecelakaan itu ya pastinya, pasti kan ada perbedaan dong sebelum dan juga sesudah. Apakah pada saat sesudah itu sempat ngerasa kayak nonton gigs tapi kok seperti ini ya? Maksudnya kayak ada rasa agak down sedikit tapi terus balik lagi gitu atau gimana tuh? Boleh nggak diceritain dulu pertama kali nonton gigs pada saat kaki kanannya sudah diamputasi? Kalau pertama kali nonton gigs lagi, abis amputi tuh, jadi aku amputi bulan Juli. Aku nonton gigs pertama tuh Agustus. Oke. Jadi 2 bulan setelah amputi. Dan waktu itu masih pakai kursi roda dan diantar sama ibu aku. Oh, baik. Sempet ngerasa kayak, kok sekarang gini ya, nggak bisa seasik dulu ya, gitu nggak sih? Ya, gimana ya? Pasti ada ngerasa kayak gitu, Kak. Jadi dulu kalau nonton gigs bisa lompat-lompat segala macem, bisa kesini kesana kemari. Pas udah kayak gini agak dibatasin. Jadi ngaruh juga sih sama jenis apa gigs yang aku datengin. Kalau dulu mah yang agak jeduk-jeduk gitu aku dateng. Cuman sekarang ya lebih yang slow gitu. Oke. Terakhir gigs yang didatengin sebelum pandemi COVID-19 apa tuh? Terakhir aku agak lupa dah. Kapan ya? Oh iya, aku lihat Bayeng waktu di Kota Lama. Oh, berarti baru banget ya. Tahun Iya, 2019 kan kalau nggak salah berarti ya? 2020 apa Oh, udah 19 ya? 2020 ya? Oh, oke, Heeh. oke, oke, oke. Berarti baru banget ya, sahabat Sonora. Oh, berarti sekarang jadi lebih sukanya ke kayak ska gitu-gitu ya, yang lebih agak slow gitu, bukan yang rock-rock kayak dulu lagi berarti ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau Kak Galuh sendiri nih, ini kan sekarang lagi pandemi COVID-19 ya, nggak bisa daki gunung, terus habis itu nggak bisa juga untuk datang ke gigs. Oh, Ada nggak sih hal-hal yang dilakuin gitu? Karena kalau aku lihat dari Instagramnya tuh kayak, wow, sekarang jadi beralih ngegambar-gambar gitu, dan itu juga bagus-bagus, cukup inspiratif juga. Itu salah satu hal yang sudah mulai kakak lakukan untuk mengisi di tengah pandemi COVID-19 ini kah? kalau buat gambar aku gambar sebenarnya dari kecil ya. Dari SD tuh aku udah ikut lomba-lomba gambar kayak gitu. Terus sekarang juga kebetulan aku kerjanya ngegambar juga. Oh, oke. Jadi sebenarnya itu udah kayak rutinitas aja gitu ya, Kak ya. Mm-mm. Oke, Iya. tapi kalau kita bagi itu gitu ya, pada saat pertama kali amputee itu diputuskan untuk harus diamputi kaki kanannya, ada nggak penolakan dari teman-teman? Atau justru mendapatkan support yang luar biasa dari teman-teman? Kalau penolakan dari teman-teman sih nggak ada ya Mbak ya. Cuman kadang waktu awal-awal amputasi itu emosi aku agak kurang stabil, jadi kadang agak gampang tersinggung gitu. Oh, oke. Dan terus kesini sih udah mulai bisa ngatur emosi aku. Cuman kalau misal ada yang iseng, biasanya anak-anak kecil tuh yang lagi main gitu sama ibunya tahap apa gitu suka iseng nanya, Kak kakinya kenapa? Terus kalau misalnya aku lagi sama temanku yang nggak terima, apaan sih dek keluar, sana pergi, kayak gitu-gitu. Jadi sekarang yang baper malah temanku yang biasa aku ajak main. Oh, oke. Tapi kalau dari Kak Galuh sendiri tuh, pada saat itu yang memiliki keyakinan untuk bangkit, apa yang meyakinkan kakak untuk harus bangkit? Gimana ya? Waktu itu sih aku lihat itu Om Sabar Gorki. Dia tuh Mhm, eh pendaki sama kayak aku, mhm, pendaki. Cuman dia udah bisa Seven Summit mhm, dunia. Jadi mhm, keren banget. Jadi
Aku cuma mikir aja, dia yang orang tua aja bisa, kenapa aku enggak? Kayak gitu-gitu. Oh, oke. Berarti lebih apa ya, bisa dibilang ada influence dari orang lain Mm-mm. yang memang mencoba untuk kakak terapkan di dalam diri kakak gitu ya. Oke, tapi so Benar. far dari kejadian itu sampai dengan sekarang ini ada hal yang unforgettable nggak sih? Mungkin cerita-cerita unforgettable selain tadi nonton gigs, selain naik gunung gitu. Apa ya? Kalau unforgettable, pas kejadian itu kali ya. Oh, oke. Berarti itu, Jadi Hah? Sudah lama ya kak ya? Udah 7 tahun ya berarti ya? lumayan 7 tahun dan kadang masih suka ya flashback aja kalau lewat jalan itu. Oh, oke oke oke. Tapi kalau misalnya nih tadi kakak cerita gitu ya, flashback ke jalan itu gitu. Itu kan pasti ada kayak yang ih gara-gara ini jalan gitu kan pasti kan, atau ih gara-gara kejadian itu kehidupan saya jadi berubah gitu. Cuman apa yang kembali kakak yakini gitu ya di dalam diri kakak untuk bangkit, ya udah deh, maksudnya untuk berdamai dengan diri sendiri. Itu aku cuma pengen nunjukin sama orang tua aku kalau misal ya walaupun aku kayak gini, aku bisa banggain kalian kayak gitu. Oke, berarti semangat untuk membuktiin ke orang tua ya. By the way, Kak Galuh sendiri ini hobi nyanyi juga nih. Aduh, nyanyi. Kalau nyanyi cuma seneng seneng aja Kak, penyanyi kamar mandi. Tapi berarti suka juga dong buat nyanyi gitu. Nggak pernah ada niatan nih untuk, kan ini udah atlet iya nih, nonton gigs iya, daki gunung iya, traveling iya, nggak ada niatan buat coba deh ke nyanyi gitu. Kalau buat iseng-iseng sih ada, cuman kalau yang buat serius-serius nggak ada Mbak. Kayak kasihan yang dengerin, taruh pingsan semua. Nggak apa-apa loh mencoba sesuatu hal yang baru, siapa tahu oke juga loh dinyanyi gitu kan, bisa juga nih dijadiin inspirasi berikutnya untuk ngisi kehidupan, maksudnya in daily life gitu maksudnya. Kak, tapi kalau Kak Galuh sendiri tuh dari kejadian itu ya kan sampai sekarang berarti udah 7 tahun nih, udah banyak banget hal yang dilakukan gitu ya, ada nggak satu hal yang buat kakak gemes, tapi gemes nih dalam artian saya harus nunjukin nih kalau saya bisa bangkit dari keadaan seperti ini. Itu aja sih. Aku dulu tuh waktu SMA Mhm. pernah di DO Oh, oke. Gara-gara, gara-gara Hah? gara-gara aku ikut renang. Oh gitu. And Iya, then, jadi terus? ya waktu renang kan aku sempat dapat juara tuh. Ya, Nah, aku dapat juara itu cuma pengen ngebuktiin ke kepala sekolah aku yang dulu, Kak. Jadi, aha. nih aku tuh bisa. Jadi, Oke. jangan 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 pandang remeh lah kayak gitu. Oke. Jadi mungkin bisa dibilang adalah walaupun keadaan sudah berubah gitu ya setelah keputusan untuk ambyuti itu, tapi saya tetap bisa kok untuk berkontribusi untuk menghasilkan satu karya dan juga satu prestasi. Last question nih Kak dari Handin. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat Sonora yang memang memiliki keterbatasan juga untuk harus bangkit, harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan on the next day. Silakan Kak. Bisa diulangi, Kak? Sebentar, maaf. Oke. Mungkin kakak bisa nih kasih semangat ke sahabat Sonora yang sama seperti kakak gitu ya, memiliki keterbatasan, tapi tetap harus menjalani hari demi hari ini dengan penuh semangat, harus bangkit juga pastinya. Silakan. Oke, buat teman-teman yang mungkin senasib kayak aku yang harus nerima keadaan kayak gini, eh, tetap semangat, jangan pikirin yang hilang lah. Pokoknya manfaatin yang masih ada, terus tunjukin kalau kalian tuh bisa, kalian mampu, kalian pokoknya
keren, nggak usah malu-malu, sikat semuanya lah. Oke, Kak Galuh, terima kasih sudah berbagi informasi, sudah memberikan pencerahan, pencerahan ke sahabat Sonora di pagi hari ini di virtual live-nya 11 tahun Sonora FM Semarang. Terima kasih, sukses terus untuk Kak Galuh, tetap semangat untuk kehidupan setelah ini. Thank you, selamat pagi. Pagi. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM.